radikalnya ini adalah molekul yang stabilnya. Jadi bedanya di situ. Jadi yang dihasilkan adalah ada molekul yang stabil dan ada radikal kalau dipropagasi, sedangkan kalau di percabangan akan menghasilkan radikal-radikal yang baru, ya. Jadi di sini adalah percabangan. Bedanya di situ antara percabangan dengan propagasi. Jadi kalian harus bisa membedakan apa beda antara percabangan dengan propagasi. Kalau propagasi ini adalah akan menghasilkan molekul yang stabil dan radikal. Kalau percabangan akan menghasilkan radikal-radikal yang baru, ya tidak ada molekul stabilnya. Kemudian apa bedanya dengan inisiasi? Pada saat inisiasi akan menghasilkan radikal pertama, ya. Tapi kalau di percabangan menghasilkan radikal di mana di situ terbentuknya adalah dari radikal di awal. Jadi terbentuknya adalah dari radikal awal, kemudian membentuk radikal yang baru yang lain, ya. Itu adalah di percabangan. Nah, jadi untuk menentukan bagaimana lajunya sama dengan cara pendekatan steady state, ya. Kita mencari dulu bagaimana lajunya. Kalau kita lihat di sini, ternyata H2O itu adalah di propagasi. Berarti di sini adalah lajunya berarti sama dengan Kp kalikan dengan H2 kan gitu ya. H2 kalikan dengan OH radikal begitu ya. Lah, kemudian di sini ternyata OH radikal itu adalah steady state, maka harus dicari dulu bagaimana laju dari OH radikalnya, ya sama caranya. Maka OH radikal ini sama dengan H radikal ini ya, H2 Kp kalikan H2 kalikan OH radikal, kemudian kalikan dengan O2 radikal kalikan dengan H radikal, berarti tetap mencari H radikal juga. Kemudian juga dikalikan dengan K yang B ini kalikan dengan O radikal kalikan H2, ya. Karena sama-sama di situ ada H radikal, maka kita tetap juga mencari bagaimana laju dari H radikal dan juga mencari bagaimana laju dari O radikal. Sama-sama kita cari semua nilai dari H radikal, OH radikal, kemudian O2 radikal dan O radikal. Kita cari semua dulu. Kita cari nilai konsentrasinya, baru nanti bisa digunakan untuk memasukkan nilai itu ke OH radikal, ya. Ini untuk laju mekanisme reaksi rantai. Ada pertanyaan sampai sini tadi? Kalau tidak ada, kita masuk ke polimer. Jadi reaksi polimer itu sama dengan reaksi rantai ya. Bedanya nanti di reaksi polimer, sebentar saya masuk ke di reaksi rantai polimer. Ya. Nah, kita masuk di kinetika polimer. Nah, jadi polimer itu adalah kombinasi dari beberapa monomer. Jadi lebih dari 200-an monomer. Jadi kalau misalkan hanya satu unit ulang itu disebut sebagai monomer. Kalau hanya lebih dari 2 sampai dengan puluhan, sampai dengan mungkin di bawah 150-an, itu dikatakan sebagai oligomer, ya, oligomer.
Tapi kalau di atas 200-an lebih itu sudah disebut sebagai polimer. Jadi tergantung dari nilai N di sebelah sini. Nah, nilai N. Nilai N ini menunjukkan berapa banyak unit ulangnya. Ya, kalau kita lihat di sini, monomernya adalah dari etena, yaitu C2H4 atau etilen. Ya, ketika dia menjadi polimer, artinya dia berikatan dengan unit ulang dari etena yang lain, maka awalnya ini adalah rangkap 2 menjadi ikatan tunggal. Jadi ikatan rangkap 2 ini menjadi ikatan tunggal ketika dia berikatan dengan unit ulang dari etena yang lain. Jadi awalnya ikatan rangkap 2, kemudian dia berikatan dengan atom C yang lainnya, maka menjadi ikatan tunggal karena atom C itu hanya memiliki 4 tangan, ya, 4 ikatan. Nah, inilah yang menyebabkan kita harus melihat berapa jumlah nilai N-nya. Jika N-nya lebih dari 200-an maka dikatakan sebagai polimer, ya, nilai N-nya ini. Tapi kalau mungkin di bawah itu, di bawah 150, maka masih disebut sebagai oligomer. Tapi kalau hanya satu saja dikatakan sebagai monomer. Ya. Nah, kita lihat ya, ternyata dalam pembentukan monomer ini, dalam pembentukan polimer ini, monomer ini akan dipicu oleh adanya satu, bisa dipicu oleh pemanasan, kemudian ditambah dengan pressure, tekanan, dan juga tambah katalis, ya, sehingga dapat mempercepat terjadinya reaksi. Ketika dipicu oleh pemanasan yang tinggi, maka bisa jadi akan menghasilkan suatu radikal. Di mana ketika menghasilkan radikal, maka ada tahapan inisiasi yang terbentuk. Ya. Baru kemudian monomer akan bereaksi dengan radikal, akan menghasilkan molekul yang stabil dan radikal-radikal yang baru, dan bisa jadi kemudian radikal bereaksi dengan radikal akan menghasilkan molekul yang stabil, baru terbentuklah namanya adalah polimer polietilen. Jadi dalam reaksinya mesti akan tetap sama dengan yang tadi reaksi rantai, ada inisiasi, ada propagasi, dan ada terminasi. Nah, pada saat propagasi maka pada saat itulah monomernya akan bereaksi secara terus-menerus ya sampai monomer tersebut habis bereaksi. Semakin banyak rantainya berarti semakin banyak jumlah N-nya, maka semakin efisien dan semakin cepat ya. Semakin cepat terjadinya suatu reaksi. Nah, sama halnya di reaksi rantai pada umumnya, maka ada tahapan inisiasi, kemudian ada tahapan propagasi, dan ada terminasi, di mana tahapan inisiasi ini reaktan akan menghasilkan intermediate, yaitu menghasilkan radikal, kemudian intermediate atau radikal ini bereaksi dengan reaktan, menghasilkan intermediate dan produk, bisa jadi, kemudian di situ intermediate akan menghasilkan produk, ya. Nah, kemudian di sini, sama dengan yang di awalnya, ada tahapan inisiasi, ada tahapan propagasi, dan ada tahapan terminasi. Nah, kalau kita lihat di tahapan polimerisasi ini, di mana ada reinisiasi rantai, kemudian ada propagasi atau pertumbuhan rantai, dan ada terminasi rantai. Ya, kalau kita lihat di sini tahapan inisiasinya, nah, ada inisiator. Inisiatornya itu berupa apa? Ya, nah, nanti akan yang menghasilkan radikal, di mana bisa jadi 2 kalikan dengan R radikal. Ya, kemudian baru R radikal ini akan bereaksi dengan monomernya menghasilkan RM radikal. Jadi pada tahapan inisiasi ini dipicu oleh apa? Bisa jadi dipicu oleh pemanasan, bisa dipicu oleh inisiator. Lah, inisiatornya akan menghasilkan suatu radikal. Jadi contohnya salah satunya adalah benzoil peroksida, ya. Ini menghasilkan radikal. Nah, kemudian di tahapan propagasinya ini, jadi propagasi ini misalkan saja RM radikal bereaksi dengan M akan menghasilkan RM radikal. Kemudian sampai dengan monomer ini habis bereaksi. Ya, monomer ini habis bereaksi sampai habis bereaksi. Nilai unit ulangnya habis, baru kemudian di tahapan terminasi ini RM radikal bereaksi dengan RM radikal menghasilkan RMR ya, atau di sini adalah pada tahapan coupling atau rekombinasi. Kemudian RM radikal bereaksi dengan RM radikal menghasilkan RM,
dengan Rm. Di sini adalah reaksi terminasi disproporsionasi. Jadi ada bedanya kalau rekombinasi berarti coupling itu gabungan dari radikal. Kalau disproporsionasi berarti dia membentuk molekul stabil yang lebih dari satu gitu ya. Salah satu contoh dari inisiator itu adalah yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi adalah benzoil peroksida. Jadi ini benzoil peroksida. Jadi awalnya ketika dipanaskan ini ikatan antara O dengan O yang tak stabil itu akan terpecah dan dihasilkan dua radikal. Jadi awalnya ini ya, ketika dipanaskan ikatan antara O dengan O ini akan terjadi pemutusan. Sehingga membentuk peroksid radikal, ini radikal-radikal ya. Nah, pada tahapan ini adalah tahapan inisiasi. Jadi ini tahapan inisiasi ini dipicu oleh pemanasan sehingga akan menghasilkan suatu radikal dan kemudian radikal ini akan bereaksi dengan monomernya, maka akan menghasilkan molekul yang radikal ya. Nah, kalau kita lihat di tahapan-tahapannya, di sini ada disosiasi homolitik ya. Jadi yang awalnya inisiator itu yang awalnya adalah molekul yang stabil, ketika terjadi pemanasan maka akan menghasilkan suatu radikal, terjadi disosiasi homolitik yang menghasilkan sepasang radikal. Jadi I akan menghasilkan 2 R radikal. Maka dengan K dia adalah konstanta laju reaksi dekomposisi inisiator pada temperatur tertentu, maka dR radikal per dt itu adalah sama dengan 2KD kalikan dengan I. Ya, jadi ini awalnya inisiator membentuk radikal, maka bagaimana lajunya? Laju radikalnya maka 2 kalikan dengan KD kalikan dengan I. Ya. Minumannya semalam itu. Kemudian di sini radikal, adisi radikal R ini pada molekul monomer. Jadi kalau kita lihat di sini R radikal ini bereaksi dengan monomernya ya. Maka ini akan menghasilkan Rm radikal. Jadi Rm radikal adalah monomer yang kemudian ada radikal endet radikal yang terdiri dari satu monomer R sebagai gugus ujungnya. Nah, untuk monomer vinil, tahap kedua ini meliputi pembentukan ikatan pi untuk membentuk radikal bebas. Jadi ini adalah contoh. Contoh misalkan untuk monomer vinil ya. Jadi ada pembukaan ikatan pi untuk membentuk radikal bebas. Jadi di sini yang awalnya tadi adalah I ya. I ada I pertama, kemudian menghasilkan 2 R radikal, kemudian R radikal ini bereaksi dengan monomer, ini adalah monomer, yang monomer vinil akan menghasilkan suatu radikal bebas. Nah, pada tahapan ini baru tahapan inisiasi ya, tahapan inisiasi. Nah, kemudian jika semua radikal primer ini bereaksi dengan monomer, maka laju reaksi inisiasi rantai itu sama dengan laju pembentukan radikalnya. Sehingga RI atau laju inisiasi itu adalah sama dengan laju pembentukan monomer yang ada radikalnya per dt pada saat inisiasi itu adalah sama dengan KI kalikan R radikal kalikan dengan M. Ya. Atau kalau kita lihat di sini ini kan, ini adalah R, ini adalah M, ini R, ini M gitu ya. Berarti di sini adalah RM kan gitu kan. Nah, kalau kita lihat bagaimana lajunya, maka laju dari M radikal ini, laju dari nilai ini berarti kan begini ya. Kita tuliskan RM, anggap saja begitu.
Berarti per dt sama dengan KI ini, ya, KI kalikan dengan R radikal kalikan dengan M. Ya. Biar tahu reaksinya. Berarti di sini, ini berarti KI kalikan R radikal kalikan dengan M. Nah, kemudian kalau kita lihat nilai dari R radikal tadi, R radikal ini kan ternyata sama dengan 2 dikalikan I. Kita masukkan nilai ke sini. Berarti KI berarti 2 kalikan dengan KD kalikan dengan I. Ya, sehingga di sini nilai dari RI itu adalah sama dengan 2 KD kalikan dengan I. Nilainya sama. Ya. Karena pembentukan di sini inisiasi itu sama dengan laju pembentukan radikalnya. Jadi laju inisiasi RI sama dengan laju pembentukan radikal. Laju pembentukan radikal. Ini RI sama dengan di sini. Jadi saya tuliskan yang awal ini, nilai R ini, laju DR radikal per dt itu nilainya sama dengan dm atau drm gitu ya, rm radikal per dt. Sehingga nilai ini ya, ini kan nilai dari rm ya. Itu sama dengan nilai 2 KDI. Berarti 2 KDI sama dengan KI kalikan dengan R radikal kalikan dengan M. Nah, ini sama pada saat inisiasi. Lah, kemudian tidak semua radikal primer itu bereaksi dengan monomer ya. Ada beberapa reaksi yang mungkin terjadi. Salah satu contohnya adalah jika hanya sebagian inisiator yang bereaksi dengan monomer, maka persamaannya yang awalnya tadi adalah 2 KDI itu dikalikan dengan F ya. F ini adalah efisiensi inisiator atau efisiensi inisiasi yang menyatakan fraksi dari radikal primer. Ya, jadi yang berkontribusi terhadap reaksi inisiasi rantai. Jadi untuk menunjukkan karena hanya ada bisa jadi hanya sebagian ya sebagian dari inisiator itu yang bereaksi dengan monomer, maka tinggal kita kalikan dengan faktor ini yaitu efisiensi inisiator. Sehingga lajunya adalah sama dengan 2F kalikan dengan KD kalikan dengan I. Ya, karena RI ternyata sama dengan laju pembentukan radikal. Ya, laju inisiatornya sama dengan laju pembentukan radikalnya. Nah, sekarang di tahapan propagasi. Jadi tahapan propagasi ini adalah ketika ada RM radikal bereaksi dengan M, ini menghasilkan RM radikal. Yang kedua, kemudian RM radikal yang kedua menghasilkan M, monomer menghasilkan RM radikal yang ketiga. Jadi bisa jadi ini ada banyak begitu ya, tinggal diteruskan saja sampai dengan berapa jumlah unit ulangnya ya. Nah, pada tahapan ini diasumsikan bahwasanya reaktivitas radikal itu tidak bergantung pada panjang rantai.
Sehingga semua tahap propagasi dapat dikarakterisasi menggunakan konstanta Kp, yaitu konstanta propagasi. Sehingga laju reaksi propagasi overall dapat dinyatakan sebagai Rp sama dengan Kp kalikan dengan monomer kalikan dengan M radikal atau Rm radikal. Jadi M ini adalah konsentrasi monomernya, kemudian M radikal itu adalah konsentrasi radikal dengan ini tadi. Jadi karena ada banyak propagasian gitu ya, maka dianggap sama reaksi yang terjadi. Maka untuk menentukan bagaimana DRM ini atau radikal ini per dt gitu ya. Jadi tahapan untuk tahapan propagasinya atau kita tuliskan di sini adalah Vp gitu ya, laju propagasinya. Maka Vp sama dengan Kp kalikan dengan monomer kalikan dengan Rm radikal. Nah, berikutnya adalah di tahapan terminasi rantai. Jadi tahapan terminasi ini ada kopling dan juga ada disproporsionasi. Kalau kopling atau kombinasi ini berarti reaksi radikal membentuk molekul yang stabil, satu molekul stabil saja. Maka disebut sebagai kombinasi. Tapi kalau disproporsionasi maka radikal bereaksi dengan radikal menghasilkan molekul yang stabil lebih dari satu. Jadi ada dinamakan sebagai disproporsionasi yang membentuk dua molekul yang baru yang stabil. Nah, kemudian kalau kita lihat laju terminasinya, maka ada laju terminasi kombinasi, ada laju terminasi disproporsionasi. Jadi kalau kombinasi berarti 2 Kt kalikan dengan M radikal kuadrat. Kalau disproporsionasi maka 2 Kt D kalikan dengan M radikal kuadrat. Nah, kalau kita lihat maka kita jadikan 2, maka Kt, 2 Kt kalikan dengan M radikal kuadrat ini sama dengan 2 KTC ditambah dengan 2 KTD dikalikan dengan monomer radikal kuadrat. Ini sama saja, ya, tinggal ini dijabarkan karena ada 2. Jika hanya ada satu, maka ya satu saja, yaitu kombinasi atau disproporsionasi. Jika ada 2, maka dituliskan saja KTC dan KTD, ya. Nah, M radikalnya ini adalah masih intermediate, maka kita harus cari dulu bagaimana konsentrasi dari intermediate-nya, ya. Nah, kemudian di sini bagaimana laju dari polimerisasi? Kalau kita lihat ya, di mana RI itu adalah sama dengan RT. Laju inisiasi itu sama dengan laju terminasi. Kalau kita lihat di awal bahwasanya polimerisasi rantai radikal itu dimulai ketika inisiator mulai terdekomposisi dan konsentrasi radikal yang semula 0 menjadi bertambah. Kan gitu ya, awalnya demikian. Tapi kemudian ketika dia semakin bereaksi dan menghasilkan produk pada akhirnya, M radikal ini yang awalnya 0 kemudian bertambah tapi di akhirnya juga akan 0 kembali kan gitu ya. Sampai di situ akan 0 kembali. Maka konsentrasi radikal dalam sistem itu menjadi konstan. Sehingga dikatakan sebagai asumsinya adalah pakai menggunakan steady state di mana konsentrasi monomer yang konsentrasi radikal itu pasti akan 0. Sehingga laju awal diinisiasi pasti otomatis nilainya adalah sama dengan laju determinasi, yaitu di akhir, karena di awal nilai dari radikal sama dengan 0 dan juga di akhir pasti juga sama dengan 0 ya. Baru nanti pada saat propagasinya tadi mungkin bisa jadi nilainya kan di saat itu bertambah tapi hanya kecil ya.
Nah, karena di saat inisiasi dan terminasi itu adalah sama dengan 0, maka laju dari inisiasi itu adalah sama dengan laju terminasi, karena nilai dari konsentrasi radikal itu adalah sama dengan 0. Ya. Nah, karena laju inisiasi itu adalah sama dengan laju terminasi, maka menghasilkan RI itu adalah sama dengan 2KT kalikan dengan M radikal kuadrat. Ya, di mana RI kan awalnya tadi adalah 2FKD gitu ya. KD kalikan dengan I. Kan gitu ya. Tadi. Nah, itu adalah RI, tapi RT itu adalah sama dengan nilainya ini. Karena RI itu ada sama dengan KT, maka RI adalah sama dengan 2KT kalikan dengan M radikal kuadrat. Kalau kita cari M radikal kuadrat ini, maka kita bisa balik nilainya adalah sama dengan RI dibagi 2KT pangkat setengah. Ya. Nah, karena di sini monomer itu bereaksi ya dalam reaksi inisiasi dan propagasi, dan laju penghilangan monomer itu sama dengan laju polimerisasi, maka perubahan atau laju pengurangan monomer per dt itu adalah sama dengan RI ditambah RP, atau laju inisiasi ditambah dengan laju propagasinya. Apabila polimer hasil memiliki panjang rata-rata yang besar, maka jumlah molekul monomer yang terpakai pada reaksi inisiasi itu jauh lebih kecil daripada yang terpakai pada saat propagasi. Jadi, kalau polimer ya itu memiliki panjang rantai yang sangat besar dan jumlah monomer yang dipakai untuk bereaksi pada saat inisiasi itu jauh lebih kecil daripada saat terpakai pada saat propagasi, maka yang terjadi adalah untuk RI ini dapat diabaikan. Ya, jadi jika monomernya yang dipakai pada saat inisiasi itu jauh lebih kecil daripada saat propagasi ya pada reaksi yang terjadi, maka nilai RI bisa diabaikan, di mana RI tadi adalah 2F kalikan KDI ya. Nah, sehingga laju polimerisasi dapat dianggap sama dengan laju propagasi. Laju propagasi tadi bagaimana? Yaitu RP, kan gitu ya, sama dengan KP kalikan dengan monomer kalikan dengan radikal yang ada monomer yang ada radikalnya, atau ditulis M radikal gitu ya. Nah, ini sama saja ya. Nah, kalau misalkan di situ dituliskan bagaimana laju propagasinya, maka min Kp. Tapi kalau laju pengurangan monomernya berarti Kp kalikan monomer kalikan radikal gitu ya. Nah, kemudian nilai dari monomer yang ada radikalnya ini kita masukkan dari mana? Dari nilai ini. Nah, sehingga Kp kalikan M ya, kalikan dengan RI dibagi 2KT pangkat setengah. Jadi ini adalah nilai dari monomer atau M radikal ya, M radikal, atau di situ adalah radikal saja biar gak bingung ya. Nah, itu adalah nilai dari itu. Nah, sehingga jika di situ ada hanya sebagian inisiator yang bereaksi dengan monomer, maka tinggal dikalikan dengan F saja, atau efisiensi inisiator. Maka Kp kalikan monomer kalikan F kalikan Kd kalikan I dibagi dengan 2KT pangkat setengah. Ya. Nah, itu adalah laju dari polimerisasi. Ya. Sampai sini dulu, nanti yang sebelah sini kita lanjutkan. Ya, untuk apa namanya, di overall extent of polymerization, kemudian untuk mencari
paruh waktu kita akan lanjutkan pekan depan. Ada pertanyaan sampai sini untuk laju polimer? Belum, Tidak ada Ibu. pertanyaan? Oh iya, iya. Ya, dia. Belum, Ibu. Belum. Nanti saya kirim saja ya. Langsung saya kirim saja ke siapa ini? Ke yang WA saya tadi ya.